Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Dewi. Iya, terima kasih ya, Mbak, sudah bersedia datang di podcast saya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Rasaulan dengan NIM 22030204100 dari Prodi Pendidikan Biologi. Oke, sebelumnya Mbak Hasna ini menurut saya salah satu sosok yang sangat menginspirasi ya. Pemuda yang sangat apa ya, bisa dijadikan contoh nih bagi seluruh pemuda-pemuda di Indonesia. Mbak Hasna dari jurusan psikologi ya, Mbak? Iya, jurusan psikologi Sekarang angkatan kesibuk, 2020. sekarang kesibukannya lagi apa, Mbak? Eh, yang utama magang sih sekarang, soalnya kan udah semester 6, jadi mulai magang, udah nggak di kampus. Semangat ya, Mbak. Oke, jadi Mbak Hasna ini pernah menjadi pendamping fasilitator ya dalam melakukan sosialisasi kepada warga sekitar RW seputar kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan PFA pada warga yang mengalami KDRT. Wah, jadi terjun langsung ke masyarakat gitu ya, Mbak? Iya, itu kayak, itu kan Puspaga gitu, Pusat Iya. Penanganan Keluarga gitu, itu kayak eh ada pertemuan, 12 pertemuan, terus aku ditempatkan di Ngagel kemarin, dapat Ngagel, terus itu kayak ya kasih sosialisasi gitu seputar bagaimana keluarga yang sehat, terus kayak KDRT. Mungkin kan ada mungkin beberapa kalau orang yang awam itu nggak tahu ternyata dia mengalami KDRT gitu di di keluarganya sendiri gitu, dia nggak sadar. Terus ya kita kasih sosialisasi, terus di juga ada kegiatan kayak konseling gitu. Jadi ketika berbarengan gitu, kalau ada yang pengen konseling ya konseling gitu. Terus PFA itu psychological first aid, jadi kayak kalau orang yang sakit fisik kan kayak ada P3K itu loh, kan kayak ya Iya. eh, bagaimana penanganan pertama gitu ketika orang sakit. Nah, kalau psychological first aid itu juga sama, tapi secara psikis gitu, bagaimana menangani orang-orang pertama kali diberikan, kayak misal ada bencana gitu kan, bencana alam gitu kan, biasanya ada orang-orang yang mengalami trauma gitu tanpa dia sadari. Nah, bagaimana orang-orang yang paham gitu psychological first aid itu diberikan gitu. Itu sih. Wah, luar biasa nih Mbak Hasna ya. Udah sampai sana gitu ya kan. Terus kemudian pernah memberikan review materi, terus membuat kegiatan sosial dengan menerapkan ilmu psikologi yang sudah dipelajari di perkuliahan. Hebat banget nih. Oke, jadi hari ini, jadi hari ini kita akan membahas terkait problematika ya, Mbak, di yang terjadi di Indonesia. Kalau menurut Mbak Asna sendiri nih, apa saja sih sebenarnya problematika yang ada di Indonesia ini? Sebenarnya banyak banget ya kalau problematika, bahkan yang kayak eh akhir ini ke push gitu ya, kayak ya korupsi dan lain sebagainya ya kalau dari pemerintahan. Terus yang ramai kemarin ada penganiayaan itu ya, yang Mario kalau nggak salah ya namanya, yang sama pacarnya itu Iya. menganiaya mantan pacar si ceweknya itu ya, sampai segitunya gitu. Yang terus ya problematika mungkin secara yang mungkin saya kurang tahu sih, kayak ekonomi Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian yang paling banyak kita lihat sih mungkin yang kayak ya sesama usia kita ya, dewasa awal ini ya, dan remaja akhir ini kan ya banyak yang perilaku-perilaku di teman sebaya kita mungkin yang kayak nggak sesuai gitu ya. Mungkin yang paling sering saya temui itu sih kayak kenakalan-kenakalan di usia kita ini gitu, dari teman-teman kita. Mungkin itu sih. Oke. Kalau saya tangkap berarti salah satu problematika bangsa Indonesia ini tuh di remaja ya, Mbak ya. Kalau kita biasanya kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenapa sih Mbak kok Iya. yang jadi masalah itu kenakalan remaja gitu? Kenapa kok nggak ada kenakalan dewasa nih atau kenakalan anak gitu kan? Kok banyak-banyak itu kenakalan remaja gitu. Ada apa nih dengan Eh, remaja? Sebenarnya kalau kenakalan itu ada aja sih sebenarnya, bukan hanya remaja gitu ya, dan bukan hanya
Kalau kenakalan anak gitu kan biasanya juga kenapa yang paling banyak disoroti remaja itu soalnya kalau menurut saya ya, remaja itu kan mereka ada di fase sedang mencari jati diri gitu ya. Mereka masih mencoba sana sini gitu. Mana sih yang cocok sama aku gitu. Sedangkan kalau anak biasanya kenakalan anak itu kan ya ya lebih ke susah diomongi, dikasih tahu Iya. gitu ya. Entah kalau kayak gitu tantrum lah atau ya masih ikut orang tua gitu lah, mengikuti arahan orang tua dan mungkin mereka nakalnya cuman bukan cuman sih ya, mungkin kebanyakan seperti itu kasusnya. Dan Iya. kalau kenakalan dewasa biasanya mungkin ya ya emang udah perangainya seperti itu. Sedangkan kalau remaja kan mereka sebenarnya masih bisa di eh, diperbaiki lah gitu ya. Belum benar-benar 100% menemukan jati diri mereka. Mereka seperti mencari-cari aduh aku pengen coba ini gitu. Aku coba A, B, C gitu. Dan kadang ketika mereka mencari itu dan tidak ada arahan gitu ya, arahan dari orang dewasa yang paham gitu. Biasanya mereka salah gitu dalam mencari jati diri mereka dan kadang ya itu beralih ternyata mereka secara nggak sadar masuknya jadi kayak kenakalan remaja gitu. Ah, jadi itu alasannya kenapa kok remaja nih yang disoroti. Karena mereka sebenarnya tuh masih bisa diarahkan, gitu ya, Mbak ya. Iya. Hmm, kan kalau kita lihat dari penjelasan Mbak Asli tadi kan berarti remaja ini masih bisa dibentuk, kemudian dia juga masih apa ya Mbak istilah masih labil gitu ya kan. Nah, sebenarnya dampak dari kenakalan remaja ini menurut Mbak Asna nih dalam bidang pendidikan itu apa aja sih Mbak? Apakah banyak pengaruh nih kalau misalnya remaja itu nakal gitu ya kan? Kalau dalam pendidikan mungkin nggak terlalu kerasa ya kalau ke gurunya. Maksudnya mungkin kalau ke gurunya mungkin kayak ya pusing capek gitu ya ngenanganin murid-murid atau mahasiswanya yang nakal gitu ya. Tapi mungkin kalau pada pendidikan gitu ya dampaknya mungkin ke diri mereka sendiri sih kalau menurut saya kayak yang rugi mereka sendiri. Mungkin kalau mereka nggak mau dengerin guru atau mereka bolos atau ya mereka terlalu sibuk dengan dunia luar atau bahkan sampai mereka kurang nggak merasa ada pentingnya pendidikan itu. Kalau mereka merasa pendidikan itu nggak penting gitu, bahkan mereka nggak mau sekolah, itu kan nanti juga yang ada mereka semakin terjerumus gitu dalam kenakalannya sendiri gitu. Yang mungkin mereka nggak merasa itu nakal karena mereka udah merasa nyaman. Kan biasanya nakal itu cenderung enak gitu ya. Ya udah gitu kayak emang sesuatu yang istilahnya haram itu emang enak selalu gitu kan kayak ya udah nggak sekolah nggak ngerjain tugas gitu atau nyoba alkohol gitu kan enak gitu nanti lupa dengan segala masalah nakal lagi coba narkotika dan lain sebagainya mereka merasa kayak masalahnya terangkat gitu kan ya karena ya itu tadi gitu mereka merasa tidak merasa ada kepentingan dalam pendidikan itu yang bahaya kalau menurut saya lebih ke diri Oke. murid diri si remaja itu sendiri. Nanti bakalan pengaruh nggak sih Mbak ke masa depan mereka nih kalau misalnya kan remaja kan fasenya kan tengah-tengah nih Mbak ya. Nanti kalau dia beranjak dewasa, nanti kenakalan remaja itu pengaruh nggak sih Mbak ke tahap dewasanya? eh Pasti sih kalau menurut saya. Tapi tergantung ya, soalnya kan seseorang itu terbentuk dari masa lalunya gitu ya. Kalau di psikologi kan biasanya kayak gitu. Jadi bagaimana proses hidupnya dia kemudian akan mempengaruhi kehidupan dia berikut-berikutnya gitu. Nah, tergantung juga ini dia kalau selama kenakalannya itu udah parah atau enggak, entah itu kenakalannya yang cuman sepele atau kenakalan yang benar-benar berat itu kan juga harus dilihat dulu gitu ya kita nggak bisa langsung ya mengeneralisir semua anak nakal nanti masa depannya buruk gitu nggak kan jadi kita harus lihat dulu nggak boleh istilahnya kasih stereotip gitu mungkin emang uh, ada kalau menurut guru gitu ya anak yang nggak bisa matematika atau diajari nggak mau ngerjain matematika dan lain sebagainya itu menurut guru nakal tapi ternyata bisa aja gitu ternyata anak ini dia punya passion di bidang lain gitu mungkin kayak dia pinter gambar atau yang lainnya kalau misal dia mau istilahnya fokus dengan passionnya bisa jadi gitu ya masa depan anak ini sendiri itu nanti bagus gitu. Tapi kalau secara in general gitu ya, kenakalan remaja yang benar-benar parah gitu ya. Kalau untuk bangsa kita sendiri ya, kalau menurut saya untuk Indonesia sendiri, kalau eh,
tidak ada istilahnya penanganan gitu ya untuk anak-anak seperti ini, ya pastinya berpengaruh gitu untuk Indonesia ke depannya. Soalnya nanti gitu ya di masa depan kalau menurut saya itu yang bakal memimpin dan mengurus negara ini kan juga anak-anak remaja yang sekarang ini gitu, yang istilahnya yang kalau mereka nakal ya ya ada di tangan mereka nantinya negara ini gitu. Jadi benar-benar bisa berdampak sih ke depannya. Nah, jadi kan sebenarnya kenakalan remaja ini bakalan terus berlanjut ya, Mbak ya. Tergantung tadi apa tingkat kenakalan remajanya nih ya, kalau bisa dibilang. Nah, dari menurut Mbak Hasna nih, dari bidang ilmu psikologisnya, sebenarnya kenakalan remaja ini tuh ada sebabnya kan, Mbak? Itu sebabnya karena apa sih? Kok mereka jadi terjerumus ke kenakalan remaja gitu? Sebenarnya kalau penyebab itu kan faktornya banyak ya. Kalau Iya. di psikologi memandang seseorang itu bisa dipengaruhi dalam perkembangannya itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama biologis. Biologis itu kayak bawaan gitu ya. Tapi yang berpengaruh sangat dapat berpengaruh besar juga itu adalah lingkungan gitu. Jadi bagaimana lingkungan tempat orang tersebut berkembang gitu dari mereka sejak lahir gitu ya, lahir kemudian masa kanak-kanak, remaja dan dewasa, bagaimana lingkungan itu membentuk mereka gitu. Dan lingkungan itu kan bisa berbagai macam ya. Dan yang paling utama gitu setelah kita lahir sebenarnya adalah lingkungan keluarga. Jadi yang yang memberikan istilahnya faktor utama gitu ya dapat menyebabkan mungkin kenakalan itu bisa dari lingkungannya. Mungkin selama proses hidup yang masa anak-anak gitu ya keluarganya baik-baik gitu ya mengajarkan hal yang baik. Kemudian ketika dia beranjak remaja kenal sama teman-temannya gitu salah pergaulan lah istilahnya. Kalau salah pergaulan kan bisa jadi berpengaruh gitu sama proses pencarian jati diri remaja itu sendiri. Dan mungkin bisa juga kalau ada yang keluarganya kurang harmonis gitu, terus akhirnya dia lari ke hal-hal yang kurang baik. Atau mungkin bisa jadi kadang kan keluarga yang nggak harmonis itu penyebabnya banyak hal gitu. Bisa jadi karena ekonominya rendah, atau bisa jadi emang dari karakter orang tuanya, atau bisa jadi dari keluarga besarnya bermasalah. Itu kan banyak sih, banyak sekali pengaruhnya. Dan menurut saya yang paling besar dalam kenakalan remaja ini sendiri ya lingkungan sih. Di lingkungan yang baik itu, bentar nih Mbak. Jadi lingkungan yang baik itu sangat berpengaruh ya Mbak dalam perkembangan kondisi psikis. Kalau saya, iya kan Mbak, bener kan? Psikisnya remaja. Oke, setelah mendengar banyak sekali nih sebab-sebab yang bisa menyebabkan kenakalan remaja terjadi. Kalau menurut Mbak Hasna, sejauh ini peran pemerintah dalam mengatasi kenakalan remaja ini tuh udah sampai mana aja Mbak? Mungkin kalau dari pemerintah mungkin dari paling bisa membantu ya dari sosialisasinya itu ya dan dalam kurikulum kurikulum pendidikannya gitu dengan sebenarnya kayak ngasih wajib wajib pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu juga salah satu bentuk pemerintah dalam mengurangi ya degradasi moral itu sendiri gitu buat mengenalkan ke para remaja Indonesia gitu ya melalui sekolah itu dengan mengenal bagaimana jati diri bangsa kita gitu kan karena sebenarnya luhur sekali gitu ya apa yang diajarkan gitu dengan Pancasila dan lain sebagainya itu sebenarnya itu menurut saya udah termasuk bentuk apa ya bentuk eh, langkah preventif ya kalau nggak salah namanya kayak bentuk untuk menghindari gitu agar tidak ada kenakalan-kenakalan itu tapi kan biasanya saking itu ya kadang kita bosan gitu ya kayak aduh dari SD sampai kuliah pelajarannya tetap sama dapat PKN gitu. Padahal sebenarnya tujuannya eh, pemerintah gitu ya kasih kurikulum seperti itu ya biar kita senantiasa ingat gitu bagaimana ideologi Pancasila itu benar-benar eh, harus menjadi pedoman kita jangan sampai ketika kita udah dewasa apalagi kan kalau kuliah itu biasanya rawan sekali dengan masuknya ideologi-ideologi baru yang masuk ke kampus gitu jadi dengan diberikan ya mata kuliah atau
pelajaran dan materi-materi tentang kewarganegaraan itu salah satu bentuk yaitu cara mengatasi dari pemerintah sendiri. Menurut Mbak Asna, udah cukup lah ya peran pemerintah dalam mengatasi kenakalan remaja ini. Nah, tadi kan udah dari segi pandangan Mbak Asna, terus dari segi pemerintah juga udah menangani. Tapi kalau menurut Islam nih Mbak, itu gimana sih kenakalan remaja ini? Maksudnya kalau dalam Islam itu kayak gimana gitu? Seharusnya kan kalau setahu saya itu sebenarnya kalau di Islam itu ada tahap-tahapan dalam mendidik anak, itu kan supaya menjadi anak yang baik. Itu kalau dari Mbak Asna bagaimana? Uh, Gimana Mas? Jadi kayak bagaimana kita dari pandangan Islam gitu ya tentang nakal remaja ini. Ya sebenarnya biasanya kan sebenarnya pedoman kita hidup gitu ya. Kalau kita sebagai orang Muslim ya di luar orang-orang itu non Islam itu pasti setiap agama itu kalau menurut saya mengajarkan ingin umatnya berbuat baik gitu ya, hal-hal yang baik gitu. Bahkan uh, kalau dalam Islam sendiri kalau contoh aja ini, contoh kenakalan mungkin ya kayak minum alkohol gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri ya itu kan udah diharamkan gitu ya. Bagaimana Islam udah sebegitunya gitu memberikan peraturan gitu. Peraturannya sebenarnya menjaga diri kita gitu ya. Kalau kita mau mengulik ke dalam lagi, gitu, lebih dalam lagi, kenapa kok nggak boleh ini, kenapa kok nggak boleh itu. Padahal sebenarnya aturan yang dalam Islam itu sendiri, kalau menurut saya, ya supaya hidup semua manusia itu teratur gitu. Gak ada yang seenaknya sendiri. Karena kan kalau kita bayangin aja ya, kalau ada orang yang hidupnya seenaknya gitu, pasti akan merugikan gitu. Mau tidak mau pasti merugikan temannya atau merugikan orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kalau menurut saya dalam pandangan Islam sendiri, Islam sudah sebegitu indahnya gitu ya, sebegitu teraturnya gitu, sudah mengatur bagaimana seharusnya kita berperilaku. Dan sebenarnya itu benar-benar tugas dari orang tuanya gitu. Bagaimana ketika pada masa perkembangan itu orang tua yang perannya sangat besar ya. Karena kalau dalam psikologi juga kan yang paling peran utama ketika kita baru lahir kan sebenarnya keluarga. Bagaimana keluarga itu menanamkan gitu ya. Perilaku-perilaku Islam sejak dini. Karena kadang kalau udah emang tertanam dalam dirinya pemahaman-pemahaman baik, insya Allah ketika lepas gitu ya di dunia luar, kalau dia sudah punya pegangan hidup, susah gitu mau dia terjerumus gitu. Atau mungkin kalau hampir terjerumus pun biasanya akan ada yang mengingatkan karena mereka punya gitu ya, istilahnya protection gitu, lingkungan yang sebenarnya juga melindungi mereka biar nggak salah jalan gitu, kalau menurut saya. Dari yang saya tangkap berarti lagi-lagi peran orang tua sangat penting nih Mbak ya dalam membentengi anak-anak mereka. Nah, oke. Setelah itu bagaimana sih saran dari Mbak Asna nih bagi saya, bagi teman-teman mahasiswa, ini juga bagi Mbak Asna sebagai agent of change untuk membantu mengurangi kenakalan remaja di Indonesia ini agar kan masih banyak kan Mbak sekarang kasus-kasus tawuran, padahal juga terjadinya di kota-kota besar yang seharusnya itu udah mendapatkan apa ya mendapatkan pendidikan yang baik gitu loh. Kenapa kok malah terjadinya di mereka gitu. Terus bagaimana cara kita membantu menyadarkan mereka nih pentingnya untuk tidak terjerumus di kenakalan remaja ini. Caranya sih kalau menurut saya ya kalau yang general gitu ya, yang umum pasti kita tahu ya kayak sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi kan ya udah paham gitu lah kita semua tentang sosialisasi itu. Tapi kalau yang utama sebenarnya dari diri kita sendiri juga gitu. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang baik gitu kan. Karena kalau dan setelah kita menjadi orang yang baik gitu, kita juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang baik. Jadi kalau menurut saya stepnya dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena kalau kita mau tiba-tiba merubah dunia gitu ya, ayo kita semua tidak nakal itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi apalagi kalau kita mau merubahnya kita mau merubah Indonesia gitu ya tanpa kenakalan remaja dan sebagainya. Tapi diri kita sendiri nakal, itu kan kayak ya gimana ya kita sendiri aja nggak bener gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita sembari berusaha untuk menjadi orang yang baik, kita create gitu, kita ciptakan lingkungan yang memang baik. Dan kalau istilahnya semua orang berpikir seperti itu ya, bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan yang baik,
secara nggak sadar kan lingkungan yang baik itu nanti skalanya besar gitu ya, bukan hanya di circle kita sendiri. Mungkin kayak kita menciptakan di teman-teman kita dan teman kita tadi merasakan gitu ya, untuk menciptakan lingkungan yang baik juga dengan circle-nya yang lain gitu ya. Kan itu nanti bisa kayak rantai gitu ya. Bisa kalau kita ada kesadaran gitu ya dari masing-masing individu kita, nanti bisa menyebar gitu lingkungan yang memang baik itu sendiri. Begitu sih kalau dari saya. Jadi dari diri sendiri dulu nih Mbak ya, diperbaiki dulu dirinya. Nanti teman-temannya lain ikut-ikut. Oke. Kalau dari Mbak Asna sendiri nih, apa saja yang dapat dilakukan generasi muda untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa? Kan kita sebagai pemuda nih, kalau misalnya sehat-sehat semua, nggak ada yang kenal remaja, itu kan bisa ikut serta dalam pembangunan bangsa. Itu kalau dari Mbak Asna sendiri itu kayak gimana? Contoh perannya gitu. Eh, Berarti kayak contoh peran kita gitu ya dalam perubahan gitu. Iya, iya. eh Ya itu tadi sih, balik lagi hampir sama kayak cara tadi ya. Jadi peran kita ya eh gimana ya? Sebentar, aku kok agak bingung. Agak eh ya oh, jadi setelah kita menciptakan lingkungan seperti tadi, kita bisa dengan caranya gitu ya, dengan kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya. Mungkin dengan membentuk komunitas gitu ya, komunitas-komunitas yang baik, kemudian mengajak teman kita untuk masuk gitu ya, kayak ayo aku ada komunitas ini loh, di sini komunitasnya saling mendukung gitu, membantu gimana mungkin cara cara biar kita dapat beasiswa di luar negeri gitu, atau dengan kita kalau nggak dalam bentuk komunitas itu ya kita gitu yang mencari komunitas itu. Jadi kita kalau misal belum bisa yang sampai membuat komunitas yang baik gitu, kita dengan mencari komunitas-komunitas yang baik dan meramaikannya gitu. Jadi karena dengan mungkin dengan meramaikan komunitas itu, kemudian kita ngajak teman-teman kita, itu kan sebenarnya juga udah berperan gitu ya kita dalam perubahan itu sendiri gitu. Nggak harus yang muluk-muluk kok, yang sampai harus bikin gebrakan di kampus, harus yang ngajak ini dan itu, kan nggak harus ya. Kita bisa yang simple dulu, yang memang sesuai dengan porsi kita gitu. Karena kan kita ya emang dasarnya masih belajar juga gitu. Gitu sih. Oke, wah, udah sangat banyak nih ya ilmu-ilmu yang udah kita dapat dari Mbak Hasna. Jadi sebenarnya kenakalan remaja ini bisa diatasi dari diri sendiri, kemudian dari faktor lingkungan juga pengaruh juga. Kalau dari Mbak Hasna, pernah nggak sih Mbak kayak bertemu sama seseorang nih yang awalnya itu dia kalau dilihat kalau semua orang itu wah ini anak nakal banget, udah kayak apa ya istilahnya kalau orang kasar itu bilangnya, udah jadi apa nih nanti nih anak. Tapi tiba-tiba gedenya itu, wah dia luar biasa. Itu pernah nggak sih Mbak Asna bertemu dengan orang yang seperti itu? Eh, Pernah sih, teman SMA saya sendiri gitu. Jadi kayak orangnya sering bolos gitu ya, kalau kelas gitu nggak mau masuk, terus bahkan orangnya malas, ya bukan malas sih sebenarnya, emang karakternya gitu ya. Dan playboy lah, kemudian minum juga gitu ya, sampai minum gitu. Pernah pernah sampai dia kayak lagi di sekolah itu lagi ada event gitu ya, terus habis minum dia main ke event itu gitu, dan posisinya ada guru saya gitu ya, dan guru saya tahu gitu, oh ini anak kok gelagatnya kayak habis minum gitu, langsung ya udah disidang gitu dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kadang guru-guru juga kewalahan gitu ya nih. Dan teman-teman SMA saya juga nggak expect gitu dia bakal setelah kuliah itu bakal setelah SMA itu bakal bakal kayak gimana. Ternyata eh, anak ini pintar gitu loh, yang kerjaannya di kelas itu cuman istilahnya kayak nggak niat gitulah ya, kayak dia nyontek lah apa gimana segala macem gitu, dan malas sekolah gitu. Dan ternyata keterima gitu di seingat saya SBM kemarin keterima gitu. Kemudian dia juga sekarang tapi di pelayaran kalau nggak saya, jadi kayak di kedinasan gitu. Dan benar-benar kalau kedinasan itu kan ya susah gitu ya masuknya. Dan sekarang terbukti gitu dia bisa gitu, karena emang kalau dari saya lihat gitu ya, dia itu eh, walaupun nakal, ada gimana ya, dia masih punya responsibility gitu, dia kayak masih merasa kayak
peduli dengan masa depan dia sendiri gitu. Dia masih mau mencari gitu, nggak yang nakal yang benar-benar lepas gitu. Udah dia mau nakal gitu, bodo amat dah masa depan gitu. Jadi dia masih mau berusaha gitu untuk melanjutkan masa depannya dan turns out dia bener works gitu ya apa yang dia usahakan gitu dan ya, dan ternyata emang insya Allah gitu ya nanti kedepannya juga jadi orang gitu orangnya gitu sih jadi nggak selalu sih yang bener-bener uh, mungkin kalau SMA gitu ya kayak kok berani gitu ya sampai minum-minum gitu sampai gitu kalau menurut saya itu bener-bener udah ya ampun segitunya gitu ya sampai kalau ngerokok kan ya ya udah gitu kita sering tahu gitu ya itu bener-bener sampai ya gitu sih ternyata tetap punya masa depan gitu tergantung balik lagi gitu ke orangnya apakah dia emang peduli dengan dirinya atau emang yang tidak ada dorongan sama sekali gitu dari keluarganya biasanya benar-benar lepas gitu mungkin kalau kita tahu kayak ya yang saya nggak mau stereotip gitu ya sebenarnya tapi kan biasanya kita sering lihat di perempatan gitu ya banyak anak-anak pang yang kayak kadang saya kalau lihat mereka tuh kayak mereka tuh mau kemana ya hidupnya arah hidupnya mau dibawa kemana gitu ya cuman kayak di perempatan habis entah mereka habis ngapain terus apa numpang truk-truk gitu terus dibawa kemana aja itu kayak entah ya mereka punya plan untuk masa depan atau enggak kan kita nggak tahu gitu sih itu kan dari saya. Luar biasa nih pembicaraan kita pada eh, siang hari kali Mbak ini, siang hari ini. Oke, terima kasih Mbak Hasna. Semoga ilmu yang diberikan Mbak Hasna ini dapat memberikan motivasi bagi anak-anak ini, mungkin bagi anak-anak yang sekarang sedikit kehilangan arah, mungkin bisa kembali semangat bahwa mereka harus selalu positive thinking kali Mbak ya, sama harus memperhatikan masa depan mereka. Oke, terima kasih ya Mbak udah mengganggu waktunya. Semoga bisa berjumpa di topik atau di podcast selanjutnya. Oke Mbak, Iya. wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih kembali, Dewi. Ya Mbak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya.